Dan tiba-tiba ada surat undangan melalui WhatsApp ke saya, dan ternyata itu atas nama si siapa itu namanya Tengku Kori itu, ya Tengku Kori itu dengan Kiai Fatah, Wafi dan Firman gitu kan untuk berdebat. Oke, saya bilang silahkan kalau mau berdebat, kita debat secara offline ya. Gitu. Si Kori ini dia itu naik ke room saya menggunakan akun orang lain gitu kan. Dia bilang, Hasan gitu kan, kalau kamu berani berdebat dengan saya kasih uang 5 juta sampai 10 juta katanya gitu. Nah, saya bilang gitu kan, enggak perlu kamu nawar-nawarin saya uang 5 juta sampai 10 juta. Simpan aja buat kamu, jadikan itu uang saku keberangkatan kamu dari Bekasi ke Cilacap gitu. Nah, tiba-tiba ada informasi dari orang lain bahwasanya Teguh Kori itu minta undangan resmi sekaligus uang akomodasi 15 juta. Nah, ini kan lucu. Iya, Yang iya, iya. nantang dia, ya kan? Yang nantang dia, yang ditantang saya. Dia sempat menawarkan uang ke saya Iya, iya, bilang nggak iya. usah, buat uang saku kamu aja untuk berangkat ke Cilacap. Lah Iya, kok ke iya. orang lain dia minta uang gitu loh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini menarik di mana akan terjadi debat luar biasa antara Muhyiddin dengan Muhyiddin. Pak Kori versus melawan Gus Hasan. Pak Kori sekarang menjadi andalan daripada Habaib Ba'alawi, menjadi Muhyiddin kelas berat Ba'alawi, sementara Gus Hasan ini menjadi bagian dari timnya Kiai Haji Imaduddin. Kabarnya akan segera dilaksanakan di Cilacap, debat antara Gus Hasan dan Pak Kori, tetapi yang menantang duluan ini adalah Pak Kori, dan Pak Kori berjanji kalau berani berdebat dengan dirinya, Gus Hasan akan diberikan hadiah uang tunai sebesar 5 juta sampai 10 juta. Tapi Gus Hasan tidak mau, karena kata Gus Hasan, untuk berdebat dengan Kori itu tidak ada gunanya, tetapi akan tetap diladenin, dan uang yang akan dikasih kepada Gus Hasan dari Pak Kori disuruh simpan saja, jadikan sebagai bekal untuk Pak Kori menghadiri debat ketika berhadapan dengan Gus Hasan. Nah, kita tunggu teman-teman bagaimana nanti pelaksanaan debat itu yang luar biasa antara Muhyiddin Ba'alawi dengan salah satu oknum timnya Kiai Haji Imaduddin, yaitu Gus Hasan, yang kita tahu beliau tidak dapat diragukan studi literaturnya, studi keilmuan pesantrennya, kitabiahnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita simak terlebih dahulu penjelasan Gus Hasan dalam video berikut ini. Pada tema kali ini kita akan sedikit mengulas terkait tentang persiapan debat nasab antara Tengku Kori, Kiai Fatah, Gus Wafi, dan melawan Gus Hasan Asharif. Nah, untuk itu kita akan menanyakan sebagaimana kesiapan terkait tentang debat nasab dan kesediaan dari Gus Hasan untuk menerima tantangan dari Tengku Kori. Oke, Gus, saya mau tanya Gus, ini kira-kira untuk menanggapi Tengku Kori siap Gus ya untuk debat ini ke depan Gus, rencana yang akan dilaksanakan di Cilacap. Kalau yang sejauh ini kita dapat informasinya, Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya 1000% Allah, siap Gus insya ya. Allah. Oh Oke, iya, kalau saya itu memang apa ya, eh, diskusi ilmiah atau perdebatan ilmiah itu memang saya senang gitu loh. Bukan iya, apa namanya, bukan karena apa. Tapi memang ya kembali lagi saya sering sampaikan kan bahwasanya polemik nasab ini saya jadikan kesempatan untuk kita mempelajari dan mendalami tentang disiplin ilmu nasab gitu loh. Nah, apalagi adanya diskusi dan perdebatan di media sosial ya, yang kadang-kadang itu media sosial itu terkadang kita itu keterbatasan fasilitas ya di dalam menampilkan takbir-takbir gitu kan. iya, Nah, sehingga kalau di offline ini malah lebih semangat saya. Kenapa? Karena kalau debat di offline ini tentunya kan ada peneliti, ya toh, ada yang iya, menyimak, ada yang menilai gitu kan ya, atau yang kita sebut dengan musoheh, muharrir gitu kan, dan juga moderatornya gitu kan ya. iya, Nah, sehingga setiap kita berargumentasi, itu landasan argumentasinya kan harus ditampilkan.
Ya, betul. melalui layar dengan proyektor kan. Rektor. Sehingga semua auden di situ termasuk para alim ulama dan para tokoh akademisi itu akan melihat takbir yang digunakan ketika berargumentasi. Begitu. Nah, sehingga di situ ya harapan kami itu ya semua masyarakat wabil khusus yang hadir dan juga yang menonton melalui live nanti itu bisa memahami gitu loh. Mana yang sesuai dengan standar ilmiah, mana yang tidak gitu kan. Nah, karena selama ini kita bisa melihat kan perdebatan yang terjadi di ruang medsos itu, khususnya di TikTok yang sering ya. Iya. Itu kan kadang-kadang mereka ini ketika memperdebatkan tentang polemik nasab ini, larinya kemana-mana. Lari ke ilmu sejarah lah, lari ke hadis, lari ke fikih gitu kan. Nah, padahal kita sama-sama tahu gitu loh. Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber rujukan tersendiri gitu loh. Artinya kalau kita sedang membicarakan ilmu nasab, maka sumber rujukannya harus melalui kitab-kitab nasab gitu loh. Ya kan? Ya. Adapun kitab-kitab yang lain seperti kitab hadis, sejarah dan lain sebagainya itu hanya sebagai data pendukung, bukan rujukan utama gitu loh. Nah, disinilah letaknya kenapa saya lebih senang itu kalau debat offline gitu loh dibandingkan online gitu. Iya. Nah, terkait tentang persiapan dari Kaisalim, pemirsa ya, kemarin sudah kita spill tempat berdebat, tempat berlangsungnya berdebat ya, itu di Cilacap, di pesantrennya Kaisalim, bahwasanya Ya, untuk tempatnya itu akan muat 10.000 orang. Nah, sehingga ya, persiapannya Kaisalim tadi pagi mm-mm. telepon saya, Ya, bahwasanya beliau itu akan mengerahkan seluruh apa namanya pengamanan ya dari TNI, Polri dan Banser. Kemudian beberapa dari akademisi-akademisi termasuk dari UGM, Unsur dan dari UI, segala semua sejenis keilmuan gitu kan ya. ya, Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh dari luar ya, negeri, beliau juga sampaikan seperti Malaysia juga nanti akan menghadiri dari ya, debat ini. Nah, ada satu syarat yang akan ya, disampaikan oleh kayak Salim terkait tentang kan kemarin pernah minta ongkos ya, Tengku Kori minta ongkos. Nah, mm-mm. kemudian Kiai Salim akan membiayai ongkosnya kalau Tengku Kori mendapatkan surat referensi mengatasnamakan dari Robitul Alawiyah, ya kan? Nah, kemudian Kiai Salim juga menyampaikan Iya, bahwasanya karena iya, dihadiri oleh seluruh pemuka agama, seluruh lintas keilmuan, akademisi dan segala bidang. Makanya akan diadakan seperti proper test, Gus, untuk nahu sorofnya akan dites terlebih dahulu sehingga tidak mm. malu-maluin gitu kan. Nah sejauh itu Gus, ininya apa namanya Iya, iya, persiapannya iya, gitu iya, kan. iya, Nah monggo Gus, silakan tangan iya, Gus. iya, 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 iya. Jadi begini, memang itu yang menjadi kendala dari pihak mereka gitu loh ya. Ya, Selama ini kan mereka itu selalu mem, apa namanya ya, memviralkan. Kalau bahasa teman-teman di TikTok itu koar-koar gitu ya. Di media sosial gitu kan, mengajak debat, mengajak diskusi secara terbuka gitu kan. Padahal jauh sebelumnya kami sudah sering menyampaikan itu, tapi belum pernah ada tanggapan sama sekali, khususnya dari Maktab Daimi Robitul Alawiyah gitu loh. Karena apa? Karena yang harusnya berkompeten di bidang perdebatan nasab ini adalah pihak Maktab Daimi. Karena Maktab Daimi Robitul Alawiyah itu adalah lembaga yang melestarikan, mencatat, dan mengesahkan nasabnya para Ba'alawi itu. Artinya di situ kan para ahli nasab itu yang di situ tuh. ya, Para ahli nasab dari kalangan Ba'alawi. Nah, kenapa sampai detik ini ahli nasab dari kalangan Ba'alawi itu tidak pernah menyanggupi untuk berhadapan langsung imat gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba ada surat undangan melalui WhatsApp ke saya dan ternyata itu atas nama si siapa itu namanya Tengku Kori itu ya Tengku Kori itu dengan Kiai Fattah, Wafi dan Firman gitu kan untuk berdebat. Oke,
Saya bilang silahkan kalau mau berdebat, kita debat secara offline ya. Gitu. Nah, kemudian didengarlah oleh Ki Salim. Lalu Ki Salim memberikan solusi. Bagaimana kalau perdebatan itu di tempat saya saja, di pesantren saya, supaya tidak mencari-cari tempat lagi, mempercepat dan mempermudah lah gitu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu ya, si Kori ini dia itu naik ke room saya menggunakan akun orang lain gitu kan. Dia bilang, Hasan gitu kan. Kalau kamu berani berdebat dengan saya kasih uang 5 juta sampai 10 juta katanya gitu. Nah, saya bilang gitu kan, enggak perlu kamu nawar-nawarin saya uang 5 juta sampai 10 juta. Simpan aja buat kamu, jadikan itu uang saku keberangkatan kamu dari Bekasi ke Cilacap gitu. Nah, yang kedua, ini enggak tahu siapa, tapi saya yakin dari grupnya mereka. Dia tapping di bawah, San, kalau ente berani debat sama si Kori, ane kasih mobil Pajero. Kembali lagi saya jawab, gini bang, mobil Pajeronya tuh dijual. Mobil Pajeronya dijual, uangnya kasih ke Kori buat uang saku berangkat ke Cilacap dari Bekasi gitu. Nah, tiba-tiba ada informasi dari orang lain bahwasanya Teguh Kori itu minta undangan resmi sekaligus uang akomodasi 15 juta. Nah, ini kan lucu. Iya, Yang iya, iya nantang benar. dia, ya kan? Yang nantang dia, yang ditantang saya. Dia sempat menawarkan uang ke saya Iya, iya, bilang nggak iya. usah, buat uang saku kamu aja untuk berangkat ke Cilacap. Iya, Lah kok iya. ke orang lain dia minta uang gitu loh. Gitu. Nah, secara logika kan gini Bang Charlie ya. Iya, Dia itu kan rekam jejaknya kan beberapa minggu yang lalu itu kan menyebar di medsos ya. iya. Terutama di YouTube lah ya. Ketika dia mengatakan di depan para Ba'alawi itu bahwasanya para Ba'alawi duduk saja. Biar saya yang Iya, menggadaikan nyawa saya. iya Saya betul. akan memperjuangkan dengan nyawa saya untuk membela keabsahan nasab Ba'alawi kan gitu. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis imat, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Masa seorang pejuang dari Bekasi ke Cilacap aja masih minta ongkos gitu loh. Ya kan? Kalau nyawanya saja mau dikorbankan untuk Ba'alawi, masa hanya untuk ongkos saja dia tidak bisa berkorban gitu loh. Betul, Kan betul. begitu. Itu uang yang Nah dikasih iya ke toh. Gus Hasan tuh dari dia minta 15 juta, Gus. Nah iya makanya Iya kan kan? lucu gitu loh. Sekarang gini, saya ditawarin uang 5 juta sampai 10 juta plus mobil Pajero. Iya kan? Ya, Nah, makanya saya bilang, sudah simpan saja uang 5 juta sampai 10 juta itu, ya kan? Dan jual mobil Pajero itu, uangnya kamu jadikan uang saku untuk berangkat ke Cilacap, gitu loh. Jangan kamu nawar-nawarin saya dengan uang itu, saya bilang gitu. ya, Ya betul. enggak tahu ya. Kalau saya sih siapa saja siap saya, ya kan? Ya, Nah, logikanya Bang Charlie, saya itu kan sendirian ya. menghadapi 4 orang, gitu loh. Saya tidak memberikan syarat apapun. Tidak, saya tidak memberikan syarat Putus-putus, Gus ya. apapun. Oke, kita debat secara offline. Ini kamu dengan saya. Kan yang ngotot banget pengen debat sama saya itu kan dia, bukan saya. Dengan para ahli nasabnya Maktab Daimi Robito Alawiyah kan gitu loh. Ya, Iya kan? Nah, kalau saya itu, kalau bagi saya, nggak ada urgensinya berdebat dengan Kori itu. Bagi saya itu. Apa urgensinya? Wong Kori itu bukan Ba'alawi, ya toh? Dan dia ya, juga betul. bukan anggota Maktab Daimi gitu loh. Sementara yang kita perdebatkan ini kan nasabnya Ba'alawi, Iya, iya kan? Nah, Kori kan bukan Ba'alawi gitu loh.
Nah, cuman karena dia itu begitu ngotot pengen debat dengan saya, oke, saya sanggupi, mari gitu. Kalau di online saya nggak bisa, Mbak Charlie. Bukan saya Betul. nggak berani ya, tapi kalau di online itu percuma. Sudah 3 tahun kita berdebat di online itu, gitu ya kan? Iya, Dari betul. mulai dulu si Kori itu membela Kiai Imad sampai sekarang berbalik membela Pak Alawi ya kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya, Penjelasan dari Gus Hasan yang barusan kita simak terkait dengan bagaimana Gus Hasan tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi Pak Kori ketika menantang dirinya debat tentang nasab atau keabsahan nasab Ba'alawi. Dan yang lucu, cerita yang disampaikan oleh Gus Hasan ketika Kori itu minta uang akomodasi, uang transportasi terkait dengan ketika mau menghadiri acara debat antara dirinya dengan Gus Hasan. Tetapi pada saat yang sebelumnya, justru Kori mengatakan kepada Gus Hasan kalau dirinya akan berdebat dengan Gus Hasan dan akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 5 juta sampai 10 juta kalau Gus Hasan berani berdebat dengan Pak Kori. Tapi justru ketika debat akan segera dilaksanakan, dekat-dekat ini Pak Kori dikabarkan meminta uang akomodasi sebesar 15 juta. Maka kata Gus Hasan, cukup uang yang 5 juta yang akan dikasih ke Gus Hasan itu simpan oleh Pak Kori, jadikan uang saku untuk bekal ketika mau menghadiri acara debat dengan Gus Hasan. Maka Gus Hasan menginginkan memang sejak dulu debat nasab dengan kalangan Ba'alawi terutama ataupun muhibbin daripada Ba'alawi secara offline bukan secara online, karena ketika online itu tidak akan maksimal. Kalau secara face to face bertatap muka dalam satu forum itu yang akan lebih efektif. Dan Gus Hasan memang lahir dari tradisi pesantren yang keilmuan kitabiahnya tidak bisa diragukan. Kita tunggu teman-teman bagaimana nanti perkembangan berikutnya. Sekian dari saya. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.